Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ratnasari. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan organisasional, kolaboratif, komunikatif, informatif, dan reflektif yang diampu oleh dosen Dr. Tri Kunchoro, ST, MPD, dan Dr. Shirley Rizky Kusumaningrum, SPD, MPD dalam mata kuliah Analisis Teori dan Model Pembelajaran Pendidikan Dasar. Mari kita membahas tentang pendekatan pembelajaran terlebih dahulu. Pendekatan pembelajaran adalah sekumpulan asumsi yang saling berhubungan dan juga saling terkait dengan pembelajaran. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa suatu strategi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan pendekatan pembelajaran yaitu sekumpulan asumsi yang saling berhubungan dengan proses pembelajaran atau sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan organisasional. Pendekatan pembelajaran organisasional dipertimbangkan sebagai proses di mana organisasi mengubah atau memodifikasi model-model mental mereka, proses, aturan, tingkah laku, atau pengetahuan. Sedangkan tujuan pendekatan organisasional yaitu mampu mengatur waktunya dengan baik. Artinya, siswa mampu mengatur waktunya dengan baik di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mampu mengatur tugas dengan efektif dan mampu terlibat dalam pembelajaran. Artinya, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu mendeteksi tugas-tugas pembelajaran dan mampu menyajikan hasil kerja. Kemudian, mampu mengorganisasikan materi-materi dan mampu mengorganisasikan kerjaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pendekatan organisasional. Strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan ini mengarah pada pengembangan kompetensi khusus. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan peserta didik mampu mengatur dirinya dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran secara efektif. Peserta didik diharapkan mampu melibatkan dirinya dalam mengorganisasi materi dan bekerja secara mandiri. Yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Menurut pendapat ini, pendekatan kolaboratif merupakan suatu prosedur pembelajaran dengan belajar bersama kelompok dan diarahkan untuk mencapai tujuan secara kolektif agar kedepannya terbiasa berpikir kritis dan analisis agar tidak terjadi kesalahan konsep dan kerancuan pemahaman. Jadi yang dimaksud yaitu pendekatan kolaboratif dilakukan secara berkelompok. Guru bersifat sebagai manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru dapat mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya tujuan pendekatan kolaboratif. Yang pertama, menerima orang lain atau menerima kelompoknya. Yang kedua, membantu orang lain, artinya membantu sesama di dalam kelompoknya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, artinya menghargai pendapat yang disampaikan oleh individu di dalam kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu menghadapi tantangan dan bekerja sama dalam tim. Artinya, siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompok tersebut dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian strategi pendekatan kolaboratif. Strategi pembelajaran dengan pendekatan kolaboratif ini menekankan siswa untuk menerima kehadiran temannya di dalam kelompok, membantu sesama kelompoknya, berani menghadapi tantangan, dan mampu bekerja sama dengan tim secara baik. Yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Menurut pendapat ini, pendekatan komunikatif
merupakan metodologi terkini yang banyak dipergunakan para ahli untuk proses pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran komunikatif menekankan pada pengembangan fungsi-fungsi komunikasi dalam konteks sosial. Jadi, pendekatan komunikatif yaitu pendekatan yang berkaitan dengan konteks sosial, saling berinteraksi dengan yang lainnya, saling bertukar pendapat atau pesan atau pikiran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan komunikatif. Yang pertama, membaca dan menulis yang baik. Yang kedua, belajar dengan orang lain. Ini akan mengakibatkan saling bertukar pikiran dan saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu menggunakan media. Nah, bisa menggunakan media audiovisual atau bahkan mendatangkan tokoh penting dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu menjadi pendengar yang baik. Saat orang lain sedang berbicara, maka siswa dapat mendengarkan dengan baik atau menulis pokok-pokok pikiran yang sedang didengarkan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya, menghargai dan menghormati orang lain. Ini adalah poin yang sangat penting, di mana kita harus menghormati dan menghargai orang lain ketika kita sedang berada di dalam kelompok atau kita sedang mendengarkan orang lain berbicara. Strategi pendekatan komunikatif. Strategi pendekatan komunikatif ini menekankan kemampuan peserta didik, khususnya mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, belajar dengan orang lain, menggunakan media, menerima, dan menyampaikan informasi. Yang keempat yaitu pendekatan informatif. Menurut pendapat ini, komunikasi memiliki beberapa teknik. Teknik komunikasi adalah suatu cara atau seni dalam menyampaikan pesan yang dilakukan komunikator sehingga menimbulkan dampak mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Jadi, pendekatan informatif yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan informatif. Yang pertama, mencari dan mengakses informasi. Jadi, mencari dan mengakses informasi bisa dari berbagai sumber, berupa internet, guru, atau orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menyeleksi informasi tersebut. Jadi, dari beberapa informasi yang didapat, tidak langsung begitu saja diterima, namun dipilah-pilah lagi dan diseleksi secara benar. Yang selanjutnya, mengelola informasi dan membagikan informasi kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu strategi pendekatan informatif. Pendekatan informatif. Pendekatan ini memfokuskan strategi pembelajaran yang mengembangkan kemampuan mencari pengetahuan dan informasi dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan mengakses informasi, menyeleksi, dan mengelola informasi, dan berperilaku tulus atau baik. Yang kelima yaitu pendekatan reflektif. Pendekatan pembelajaran reflektif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk memaknai diri sendiri dari pengalaman yang dilakukan. Menurut Sirajuddin tahun 2009, refleksi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atau pengalamannya sendiri. Pembelajaran reflektif dapat mengingatkan hasil belajar siswa. Artinya, pendekatan reflektif ini adalah bentuk awal siswa belajar secara mandiri. Maksudnya, siswa secara mandiri bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan reflektif. Yang pertama, mengevaluasi kelebihan dirinya dalam belajar. Yang kedua, menyadari kekurangan dirinya dalam belajar. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan belajarnya. Yang keempat, memperbaiki cara atau gaya belajarnya. Dan yang terakhir, memecahkan permasalahan dalam belajarnya. Yang selanjutnya yaitu strategi pendekatan reflektif. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan meningkatkan gagasan dan daya kerja peserta didik.